Oke, salam sehat, salam entrepreneur. Kita akan mempresentasikan dengan penelitian dengan judul Analysis Factor that Influencing Parents' Decision to Choose K-12 School for Their Children in New Normal Era, a case of Citra Berkat School in Surabaya. Penelitian ini didanai oleh LPPM Universitas Ciputra untuk dapat meneliti di bidang edukasi fenomena yang terjadi. Tim peneliti kita ada saya sendiri dengan Dr. Erik Haryanto, kemudian ada Dr. Melina Tambunan, ada Dr. Liliana Dewi, ada Bapak Yuwono Marta Dinata STME, ada Dr. IR Denny Bernardus KWMM, ada host dan HOB SCB Citraland, serta Kepala Sekolah SCB Citraland. Dengan objek penelitian ada di SCB Citraland Surabaya. Di dalam presentasi ini akan dibagi menjadi 5 bagian besar. Untuk bagian yang pertama ada research background yang nanti akan dipresentasikan oleh Pak Yuwono Dinata, kemudian research purpose akan dipresentasikan Pak Yuwono Dinata, kemudian ada research method dan research and discussion yang akan dipresentasikan oleh Dr. Liliana Dewi, dan yang terakhir ada conclusion yang akan dipresentasikan oleh Dr. Melina Tambunan. Nah, pada riset background kali ini kita tahu bahwa beberapa waktu ini terdapat perubahan lingkungan yang ekstrim, di mana kita juga tahu bahwa ada COVID-19 yang saat 2 tahun yang lalu merebak ke seluruh dunia. Maka dari itu, dari penelitian ini kita akan mengkaji ulang tentang bagaimana sih stakeholder itu untuk mengambil keputusan untuk memutuskan anak-anak mereka untuk kembali bersekolah. Dan di mana kita tahu bahwa dengan adanya pandemi itu sekolah-sekolah merubah caranya. Nah, maka dari itu Sekolah Citra Berkat yang telah mempunyai reputasi pendidikan yang terbaik di Kota Surabaya ingin menjawab kebutuhan stakeholder, terutama orang tua, dengan cara apa? Mengkaji ulang kebutuhan pasar yang mereka butuhkan seperti apa. Karena kita tahu bahwa saat ini sudah mulai, pandemi sudah mulai terkendali dan juga sekolah-sekolah sudah mulai open, sehingga kita perlu tahu ekspektasi orang tua pada saat kita boleh sebut new normal saat ini bagaimana. Dan disinilah riset latar belakang dari riset yang telah kami lakukan. Berikutnya, berupa riset purpose-nya, kita ingin dalam penelitian ini kita bisa memberikan referensi kepada Sekolah Citra Berkat bagaimana menyusun strategik untuk membentuk pendidikan K-12 yang berkualitas. Dengan apa? Memenuhi keinginan atau ekspektasi dari orang tua dalam pendidikan mereka pada new normal ini. Nah, selanjutnya pada saat ini kita akan masuk ke bagian riset metodologi yang akan dijelaskan oleh Dr. Liliana. Silakan. Terima kasih, Pak. Berikut saya jelaskan berkaitan dengan riset metode. Adapun riset metodenya adalah sebagai berikut. Dari 797 orang tua di Sekolah Citra Berkat Citraland, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, sampai dengan SMA, data-data kita kolek mulai dari September tahun 2021 sampai dengan April tahun 2022. Nah, data-data ini kemudian kita lakukan analisis faktor, dan setelah sampai pada tahap akhir, kita mendapatkan 26 faktor, yang kemudian data-data tadi dikoleksikan melalui kuesioner, yang kemudian kita bagikan ke semua orang tua yang ada di Sekolah Citra Berkat, yaitu ada 797 orang tua tadi, yang kemudian kita evaluasi dan kita analisa, yang kemudian kita konklusikan berdasarkan dengan fakta-fakta tersebut.
Terima kasih. Dan next, Pak. Yang kita ambil adalah Sekolah Citra Berkat. Nah, di sini kita menyampaikan hingga ada 27 pertanyaan, dan kemudian ada satu pertanyaan yang kita harus hilangkan karena ternyata dia adalah merupakan outlier dari pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan sebagai prasurvei kepada orang tua. Nah, setelah kita mendapatkan ke-26 faktor ini, kemudian kita lakukan analisa. Nah, kita kemudian membagikan kuesioner penelitian ini dengan menggunakan 26 faktor tadi ke Sekolah Citra Berkat, mulai dari jenjang TK hingga jenjang SMA, ke orang tua yang sudah menyekolahkan anaknya di Sekolah Citra Berkat. Next, Pak. Adapun progresnya adalah sebagai berikut. Kita ambil data mulai dari Oktober hingga Desember tahun 2021 dengan pendapatan dari masing-masing orang tua yang beraneka. Nah, setelah itu kita ambil data prasurvei seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di mana kita lakukan prasurvei terlebih dahulu kepada beberapa orang tua, sehingga kita bisa mengetahui apakah faktor-faktor tadi layak untuk kita pakai sebagai faktor untuk menganalisa faktor. Nah, setelah kita uji validitas dari reliabilitasnya, kita dapatkan hingga 26 faktor yang reliable dan valid untuk kita uji ke tahap selanjutnya. Nah, ini adalah pengolahan datanya mulai dari Desember hingga Januari 2022. Setelah kita melakukan perbaikan kemudian terhadap kuesionernya, kemudian kita lakukan uji coba, kemudian kita lakukan prasurvei, kemudian akhirnya kita pada tahap yang terakhir dari penelitian, yaitu kita sampaikan kepada orang tua, semua orang tua dari TK sampai SMA. Nah, setelah kita lakukan penelitian, kemudian kita olah datanya, kita dapatkan 4 faktor. 4 faktor ini adalah untuk menentukan nilai korelasi yang terbesar antara variabel dengan faktor. Nah, di sini kita dapatkan 4 faktor yang terbesar, di mana masing-masing mempunyai nilai korelasi untuk tiap komponennya, berdasarkan komponen transformation matrix. Nah, faktor-faktor ini kemudian kita scoring hingga sampai dengan data sebanyak 797 orang tua sebagai peserta pengisian kuesioner di tahap akhir ini. Next. Nah, dari sini kemudian kita dapatkan faktor-faktor yang baru. Nah, untuk berikutnya ini kami mohon Ibu Damelina untuk melanjutkan diskusi ini. Terima kasih. Baik, setelah kita mengolah data dengan menggunakan analisis vektor, maka ditemukan 4 faktor yang mempengaruhi keputusan orang tua dalam menyekolahkan anaknya. Jadi secara sederhana saya jelaskan bahwa 26 faktor sebelumnya terkelompok menjadi 4 faktor utama. Adapun faktor utama adalah kami namakan faktor yang dipertimbangkan orang tua, yaitu Service and Ambience Excellence. Faktor ini menyumbang sebesar 38,427% bagi pertimbangan orang tua dalam memutuskan anaknya. Service Ambience Excellence ini menjelaskan bahwa orang tua sangat mengharapkan sekolah dapat memberikan layanan dan lingkungan yang prima dalam pembelajaran di sekolah. Selanjutnya,
Faktor yang kedua adalah orang tua mempertimbangkan sebesar 7,53% perlunya student kompetensi. Kemudian sebesar 4,65% orang tua berharap adanya learning management system, dan yang terakhir sebesar 4,3% adalah school reputation. Apa makna dari faktor-faktor tersebut akan dijelaskan selanjutnya. Silakan. Yang pertama, faktor service and ambience excellence ini menggambarkan bahwa orang tua berharap sekolah bisa memberikan layanan yang merupakan core service, yaitu adanya suatu nilai pembeda dibanding sekolah lain. Harapannya proses belajar mengajar yang prima juga terjadi, serta fasilitas prima dan komunikasi yang prima. Untuk itu, untuk menjawab kebutuhan dari orang tua ini, maka sekolah perlu pertama menentukan nilai atau value yang membedakan sekolah dibandingkan sekolah lain. Dalam hal ini, Sekolah Citra Berkat sudah memiliki tagline atau value yang berbeda seperti entrepreneurship, positive education, networking, dan lain-lain. Hal-hal ini perlu dikomunikasikan supaya orang tua yakin bahwa anaknya akan mendapatkan sebuah value tertentu. Yang kemudian mengkomunikasikan secara terencana dan disertai bukti-bukti nyata. Artinya bukti-bukti nyata ini adalah proses pembelajaran yang dilakukan memang merancang pada nilai pembeda tadi. Kemudian memastikan bahwa kurikulum dirancang dengan unsur pembeda, dan selanjutnya melatih guru-guru agar menghidupi nilai tersebut sebelum mampu mengajarkannya kepada siswa-siswanya. Hal lain yang akan dilakukan adalah selanjutnya membuat standar guru mengajar dan mengkomunikasikan ke parents. Jadi guru-guru harus distandarkan agar bisa menyampaikan nilai-nilai penting yang dipercaya oleh sekolah. Kemudian program-program tersebut dikomunikasikan ke stakeholder secara terencana. Stakeholder di sini adalah orang tua, siswa, pemerintah, dan stakeholder lainnya yang berkepentingan terhadap sekolah. Kemudian mendorong guru-guru untuk meningkatkan keterampilan diri, boleh melalui studi lanjut, keikutsertaan dalam kompetisi, mendapatkan sertifikasi, pelatihan-pelatihan, dan mengikuti pelatihan-pelatihan lainnya. Selain itu, sekolah perlu menginformasikan capaian-capaian guru, misalnya ketika guru memenangkan kompetisi, ketika guru menulis buku, dan lain sebagainya. Serta hal yang mungkin bisa dilakukan adalah secara baik mendokumentasikan proses belajar mengajar dan menjadikan konten-konten promosi, dan yang tentu adalah menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah, karena hal ini juga menjadi pertimbangan utama dari orang tua. Selanjutnya, faktor kedua adalah students kompetensi. Faktor ini menyumbang sebesar 7,53% sebagai pertimbangan orang tua. Apa yang perlu dilakukan sekolah untuk meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik siswa? Yang pertama, sekolah perlu memfasilitasi siswa untuk ikut dalam berbagai lomba. Fasilitas ini bisa berupa memberi biaya pendaftaran, memberi insentif ketika si siswa ikut terlibat atau memenangkan, dan memunculkan dalam publikasi-publikasi sekolah. Selanjutnya, sekolah perlu sekali mempublikasikan siswa berprestasi di luar kegiatan sekolah, misal memberikan award pada akhir semester. Kemudian, sekolah juga perlu menyediakan fasilitas kegiatan ekstrakurikuler yang beragam, tidak hanya di satu area, tetapi mengasah berbagai kompetensi siswa. Kemudian melibatkan orang tua dalam menentukan ekstrakurikuler sekolah untuk anak-anaknya. Jadi ini membawa konsep co-creation, bukan hanya sekolah yang memberikan pilihan, tapi orang tua juga diizinkan untuk memberikan opsi-opsi ekskul. Kemudian sekolah juga perlu mengundang alumni yang terkenal untuk memberikan sharing session, kenapa mereka bisa terkenal dan kompeten. Selanjutnya, untuk faktor ketiga adalah learning management system yang diharapkan oleh orang tua sebesar 4. Hal ini menggambarkan bahwa sekolah perlu menunjukkan kesiapannya dalam memberikan pembelajaran hybrid, baik itu offline maupun online, melalui adanya platform, lalu fasilitas belajar, serta integrasi sistem informasi. Untuk itu, sekolah perlu menyiapkan learning management system yang terintegrasi dan user-friendly, mengajarkan siswa-siswa baru untuk menggunakan LMS,
melatih orang tua untuk menggunakan LMS karena khususnya bagi siswa-siswa di lower grade atau kelas 3 SD ke bawah. Untuk kelas 4 SD dan SMP SMA mungkin siswanya sudah mandiri menggunakan LMS. Kemudian pastikan sekolah mengupdate teknologi terkini dan mengkomunikasikan ke teknologi yang digunakan ke stakeholder. Dan faktor yang terakhir yang dipertimbangkan orang tua adalah school reputation sebesar 4,3%. Artinya, sekolah perlu memiliki reputasi yang baik itu secara sosial, nilai uang yang dikeluarkan orang tua, referensi orang tua, dan lulusan yang diterima ke jenjang berikutnya. Untuk itu, sekolah perlu menanggapi dengan menjadikan orang tua pilihan atau profil yang representatif sebagai partner dalam membangun reputasi sekolah. Misalnya dengan mengundang sebagai dosen tamu, mengundang memberikan tulisan-tulisan, dan lain sebagainya. Kemudian menggiatkan komite sekolah. Komite sekolah ini biasanya arrange oleh para orang tua. Dan yang terakhir, memastikan program-program sekolah dikomunikasikan secara reguler kepada orang tua. Demikian keempat faktor yang menjadi pertimbangan orang tua dalam memutuskan sekolah anaknya. Sehingga kami akan menyimpulkan hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada 4 faktor yang menjadi pertimbangan orang tua dalam memutuskan sekolah anaknya, yaitu 1. Service and Ambience Excellence, Student Competency, Learning Management System, dan School Reputation. Temuan ini menjadi sangat bermanfaat dan berguna bagi sekolah, di mana temuan ini bisa menjadi referensi K-12 untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga terjadi peningkatan kualitas pendidikan melalui kualitas alumni, peningkatan student intake dan enrollment, untuk memberikan dampak baik bagi sekolah dan bagi Indonesia. Demikian kira-kira hasil dari presentasi kami terkait penelitian yang telah dilakukan. Terima kasih. Salam